Horas, sahabat Info Samosir. Kembali lagi bersama saya, Ricky Rumapea, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Samosir, untuk membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat. Kali ini kita akan mengundang narasumber Kepala Dinas PUTR dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk membahas mengenai problem Simpang Goting dan Siarubung. Selamat menyaksikan. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine. Terkait penataan Simpang Goting dan Siarubung di Kecamatan Harian, mari kita simak penjelasan Kepala Dinas PUTR dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir. Ya, selamat sore masyarakat Samosir. Saya Ricky Rumapea, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Samosir, akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Samosir dan juga Kepala Bidang di Dinas Lingkungan Hidup. Ya, selamat sore Pak Kadis sama Pak Kabid. Selamat sore. Jadi ada yang mau kita bicarakan pada sore hari ini, itu mengenai permasalahan yang lagi panas-panasnya di Kabupaten Samosir, yaitu mengenai penataan Simpang Goting dan Siarubung. Tapi kadang di masyarakat ini kedua persoalan ini jadi seolah-olah sama gitu. Coba izin dulu Pak Kadis untuk menerangkan perbedaan antara Simpang Goting dan Siarubung ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Kadis Kominfo. Perlu juga kami sampaikan, perkenalkan diri saya sebagai PLT Kadis PU Kabupaten Samosir sejak 1 Juli 2022. Nama saya Edison Pasaribu. Terkait pertanyaan Bapak tadi, Siarubung dengan Simpang Goting memang selalu dibahas masyarakat. Itu pertanyaan ini harus kami jelaskan sehingga masyarakat mengerti. Pertama, kami jelaskan Siarubung. Lokasi Siarubung yang rencananya untuk dibangun untuk kantor kepala desa itu adalah memang kawasan hutan. Perlu juga kami sampaikan terkait pengaduan, di mana ada pengaduan sesuai dengan informasi dari Gakum bahwa Siarubung itu dilaporkan oleh Bapak Wilmar Simanjorang, dan itu sampai begitu ada pelaporan, Gakum langsung turun ke lokasi dan itu langsung kita hentikan. Sehingga sampai saat ini surat pemberhentian itu sudah disampaikan oleh Kementerian Gakum dan KPH 13 dan kita langsung respon, berarti sampai sekarang tidak berjalan. Terkait Simpang Goting juga itu sesuai dengan aturan yang kita urus itu sudah kita jalankan, sehingga itu daerahnya daerah APL yang menjadi hak milik kabupaten, ini hak kabupaten Samosir. Terkait surat-suratnya nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Budimanto terkait perizinannya. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan Pak. Jadi penegasannya memang Simpang Goting sama Siarubung dua hal yang berbeda ya? Iya, sangat berbeda sekali. Jadi terima kasih tadi penjelasannya. Jadi kepada masyarakat juga kita bagaimana biar tahu persoalan ini sebetulnya sudah ada dua persoalan yang sering kadang dikabur di lapangan gitu. Ya, jadi tadi ini mengenai, berarti yang kita bahas sekarang itu mengenai Simpang Goting ya, karena Siarubung itu sudah ada proses ya. Nah, memang itu bukan zona putih ya. Jadi mengenai perizinannya nih Pak, karena ini kan ada dasar khusus, bahkan DPRD provinsi pun sudah mengundang kita ke lapangan, pun sudah datang. Mohon izin dulu Pak Kepala Bidang untuk menjelaskan mengenai proses perizinan daripada Simpang Goting ini. Silakan Pak, perkenalkan juga Pak. Baik, terima kasih. Nama saya Budimanto Limbong, Kabid Penataan, Pengelolaan, Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir. Terkait pertanyaan dari unsur masyarakat tentang izin lingkungan di Simpang Goting, apakah sudah memiliki izin atau belum, kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa sejak Maret 2022 Dinas Lingkungan Hidup sudah menetapkan jenis
dokumen lingkungan hidup untuk Simpang Gonting berupa SPPL, yaitu Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Penetapan ini kami sampaikan ke Dinas PUPR untuk menyusun surat pernyataan kesanggupan, dan setelah mereka susun surat SPPL tersebut, kemudian melalui Kadis Lingkungan Hidup melakukan persetujuan terhadap butir-butir SPPL yang kami ajukan. Artinya selama pekerjaan di Simpang Gonting, bahwa apa yang dipersyaratkan dalam izin lingkungan itu harus dipenuhi oleh pihak pelaksana kegiatan. Contoh misalnya mereka harus memakai SOP misalnya K3. Kami di dalam pekerjaan mereka, kami selalu memantau bahwa mereka memakai pakaian safety, kemudian helm project, dan sekali-sekali mereka melakukan penyiraman di lokasi. Kemudian pengaturan lalu lintas juga dilakukan di sana. Itu bagian dari butir-butir SPPL yang harus mereka penuhi dalam kegiatannya. Jadi kami untuk memastikan apakah kami sudah pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah tepat memberikan izin lingkungan berupa SPPL, kami mengkoordinasikan hasil penetapan kami, hasil persetujuan kami kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Dan dari hasil koordinasi kami dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang saat itu diterima langsung oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Ibu Bayu dan Pak Fahmi, mereka sudah melakukan evaluasi terhadap dokumen yang kita sampaikan, dan mereka menyatakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Samosir dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup sudah memenuhi aturan dan regulasi yang berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Mungkin untuk perizinannya seperti itu untuk Simpang Gonting. Demikian. Jadi saya tanyakan, berarti tidak ada yang kita saat menyalahi atau melanggar itu? Tidak, soal izin lingkungan yang dipertanyakan kita sudah clear dan sudah kami koordinasikan langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Ya, terima kasih. Kita sampaikan lagi ke Pak Kadis. Ini sudah ada perizinannya dari lingkungan hidup. Yang sering jadi dipertanyakan juga ini Pak Kadis PUPR itu mengenai status lahan daripada Simpang Gonting itu. Bisa kira-kira Pak Kadis jelaskan dulu apa kira-kira status lahan dari Simpang Gonting? Terima kasih Pak. Jadi memang status sudah pasti APE, artinya penggunaan lainnya. Jadi area penggunaan lainnya. Ya kalau kita bisa lebih simpelnya, ya lahan yang kita duduki pun atau kapling rumah kita itu APL. Jadi APL itu bebas kita kelola karena itu yang milik kita dan bebas dikelola oleh pemerintah semua sih. Itu mungkin Pak. Jadi yang menentukan itu siapa? Kira-kira karena sering di masyarakat itu kan? Bukan APL, bukan berarti dokumen yang menegaskan itu udah ada sama tidak kira-kira? Mungkin nanti bisa ditambahi Pak Limbong. Yang pasti memang itu ada tata ruang ya, peta wilayah Kabupaten Samosir, dan ada juga peta nasional. Mungkin bisa ditambahi Pak Limbong. Iya. Jadi seperti ini, pemerintah Kabupaten Samosir kan juga memiliki peta administrasi dan peta tata ruang. Kami meyakinkan waktu kita mengurus dokumen lingkungan, kami juga mengambil titik-titik lokasi kegiatan, lalu kita overlay ke peta yang kita miliki ataupun sumber peta, termasuk peta kawasan hutan nomor 579 tahun 2014, penetapan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil pengecekan kita bahwa itu memang benar-benar APL, areal penggunaan lain. Oleh karenanya perizinan kami yakinkan berada di kewenangan pemerintah Kabupaten Samosir karena itu APR. Kemudian karena kita tidak pemegang lisensi perpetaan, lalu kita berkirim surat ke orang kehutanan. Dalam hal ini Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Dan mereka menyurati kita sesuai dengan koordinat itu, dan mereka juga menyatakan dalam suratnya bahwa itu bukan kawasan hutan.
Simpang Goting berada di luar kawasan hutan. Mungkin karena mereka yang memiliki keabsahan untuk menyatakan itu, maka kita yakini apa yang kita duga, apa yang kita duga awal itu bukan kawasan hutan, ternyata benar setelah penguatan surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 1 Sumatera. Demikian. Jadi dokumen sama itu sudah ada sama kita. Lengkap. Ada juga ini Kabit, itu isu-isu yang terdengar bahwa itu pertambangan gitu. Ya. Kira-kira gimana kira-kira menanggapi untuk pernyataan dari masyarakat yang kita masih membingungkan? Ya, baik. Pada kesempatan ini juga kami jelaskan bahwa selama kami melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, memang hal ini dipertanyakan juga oleh mereka. Lalu jawaban kita dari pemerintah Kabupaten Samosir adalah bahwa Kabupaten Samosir tidak menetapkan secara khusus Goting itu menjadi sumber septik. Pemahaman ini harus kita pahami bersama bahwa kegiatan di situ adalah memanfaatkan hasil penataan itu. Penataan ini kan berasal dari permintaan masyarakat. Lalu karena kita punya alat, nah permintaan masyarakat ini kita layani untuk menata lahan yang ditunjuk oleh masyarakat atau masyarakat Desa Turpuk Limbong. Ada suratnya itu. Kemudian material yang terbongkar di sana itu kalau misalnya biasanya memang ada yang disebut dengan disposal. Disposal itu adalah penumpukan material dari hasil kegiatan tertentu di suatu lokasi. Tapi kan kalaupun itu misalnya ditumpuk, itu kan tidak berfungsi. Nah, kebetulan pemerintah Kabupaten Samosir, kesepakatan kita antara pemerintah eksekutif dengan legislatif yang tertuang di dalam RPJMD, ada peningkatan jalan. Peningkatan jalan ini, material-material tadi itu kita fungsikan kembali dia untuk penataan jalan. Jadi kalau alurnya seperti itu, maka tidak masuk dalam kategori kegiatan alur pertambangan. Itu yang pertama, secara teknis. Kedua, secara regulasi dia bahwa wilayah Samosir ini belum ditetapkan oleh Kementerian SDM menjadi wilayah usaha pertambangan. Kalau menurut peraturan Kementerian SDM itu, saya lupa nomornya, tapi nanti kita bisa cross check bahwa surat permohonan izin penggalian batuan atau SPIB namanya itu hanya diberikan di wilayah usaha pertambangan. Nah, Samosir katakanlah misalnya dia tidak masuk dalam wilayah itu, oleh karenanya kegiatan kita penataan lahan samalah, misalnya kita ibaratkan ada masyarakat yang meratakan tanahnya kemudian digunakan tanah ini ke tempat lain supaya berfungsi lagi. Nah, seperti itulah analoginya yang kita apakan. Demi juga yang semangatnya adalah itu untuk kepentingan masyarakat kita, kepentingan umum dan kepentingan Kabupaten Samosir. Jadi tidak ada di sana alur proses tambang, tidak ada di sana alur jual beli, dan tidak ada di sana alur transaksi, dan tidak dilakukan oleh pihak ketiga. Murni dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Samosir atas permintaan dari masyarakat dari bawah. Mungkin itu. Jadi makasih Pak. Apa yang terakhir itu jadi isu juga itu mengenai itu kegiatan dari Dinas PUPR itu kegiatan soal kelola atau gimana? Itu jadi sering juga jadi dipermasalahkan. Oh, terima kasih Pak. Jadi memang kegiatan kita ini adalah soal kelola. Jadi di sana itu memang ada isu-isu yang mengatakan ada komersial gitu, dari itu tidak ada. Kita murni adalah hanya untuk kelola dan tujuan masyarakat. Dari semua ini permohonan masyarakat. Jadi terima kasih ke Pak Kadis dan Kabit di sini. Jadi sebelum kita akhiri, kata penutup aja dari Pak Kadis mengenai Simpang Goting dan Siaru Bumi. Statement aja. Oke, terima kasih. Untuk masyarakat biar tahu apa informasi sebenarnya. Terima kasih. Jadi kita berharap tujuan pemerintah Kabupaten Samosir adalah untuk membangun jalan-jalan yang ada di Kabupaten Samosir yang selama ini memang belum tuntas kita kerjakan, sehingga harapan kita dengan adanya program ini
ya dengan dukungan masyarakat tahun 2023 bisa kita tuntaskan semua jalan-jalan yang jalan tanah paling tidak bisa menjadi jalan yang berbatu. Itu mungkin Pak, harapan kita masyarakat harus mendukung, dan segala aturan kita tidak akan melanggar, aturan akan kita jalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Kadis PU dan Pak Kabid. Jadi demikian percakapan singkat mengenai Simpang Gonting dan Siarubung. Semoga masyarakat Samosir dan masyarakat Indonesia juga memahami bagaimana persoalan dan penjelasan dari pemerintah Kabupaten Samosir. Selamat sore, Oras. Oras.